Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing dan belajar bareng tentang audio ya teman-teman. Audio terutama sound system atau sistem pada sound. Nah, kalau kita berbicara sistem pada sound, pastinya tidak asing lagi tentang apa itu crossover atau perpotongan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang crossover atau perpotongan, kita akan masuk ke dalam sistem yang namanya Y, disebut Y. Jadi di dalam Y itu ada macam-macam teman-teman. Jadi speaker itu ada yang mulai 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 8Y juga bisa. Seenaknya yang nyeting. Nah, jadi apa yang kalian pikir tentang Y? Y itu apa sih mas? Y itu istilah apa sih mas, yang digunakan untuk apa, dan kenapa kalau kita berhadapan dengan sebuah crossover kita di sana ada tulisan Y. Nah, Y itu artinya permainan audio teman-teman. Jadi perpotongan, bisa disebut perpotongan. Jadi kalau semisal ada 3 speaker yang masing-masing semisal Twitter, middle, dan low, itu akan bisa disebut dengan 3Y. Artinya ketiga speaker ini akan mengeluarkan bunyi yang berbeda dan bekerja pada frekuensinya masing-masing. Nah, ini saya berikan contoh gambaran ya. Katakanlah di sini ada sebuah Twitter. Di sini middle ya teman-teman. Dan di sini subwoofer. Nah, saya zoom dulu biar jelas. Oke, seperti ini teman-teman. Saya gambarkan seperti ini ya. Ini sambil belajar enggak apa-apa ya. Nah, ini kita bisa sebut dengan 3W teman-teman. Artinya ada 3 buah speaker yang dia bekerja pada frekuensi masing-masing. Semisal Twitter itu kan suara yang icik-icik gitu kan. Nah, di sini Twitter tidak boleh kemasukan middle dan kemasukan bass, karena dia hanya berbunyi cik-cik. Kalau dia kemasukan middle yang keras dan bass, pasti Twitternya akan jebol. Dan di tengah ini ada middle itu adalah suara mid yang cenderung kalau orang-orang bilangnya ya suara vokalnya. Middle ini juga tidak boleh kemasukan woofer atau kemasukan bass dan juga kemasukan Twitter. Kenapa mas middle-nya nggak dimasuki Twitter biar renyah? Nah, karena tugas dari Twitter sudah ada teman-teman. Tugas icik-iciknya sudah ada pada Twitter. Nanti kalau middle-nya dicampur dengan Twitter, maka kedua frekuensi middle dan Twitter ini akan saling bertabrakan. Alhasil, setelah bertabrakan akan menimbulkan phase yang cancelling dan ada frekuensi yang dibunuh. Nah, makanya middle juga harus berbunyi middle teman-teman. Jangan dicampuri oleh Twitter. Dan di sini juga ada woofer atau bass. Bass ini kalau orang-orang biasa nyebutnya sub, boleh disebut sub juga. Ini juga kalau sub itu bisa, kalau lokal atau ruangan kecil bisa pakai 15 inch. Kalau di outdoor biasanya 18 inch, 21 inch ke atas. Jadi untuk sub ini tidak boleh kecampuran dengan middle. Karena apa? Kalau sub itu kan suara yang rendah teman-teman. Kalau dia kecampuran middle, maka
ini akan sakit di telinga, akan tidak nyaman. Suaranya speaker yang berdiameter besar kalau dia mengeluarkan suara middle, alhasil nanti keluar vokal yang tidak jelas, akan keluar suara yang seperti itu. Tidak kalau orang Jawa itu nyebutnya tidak cetho, teman-teman. Nah, maka ketiga ini adalah harus dipisah dengan yang namanya crossover, egg over, biasanya menyebutnya egg over. Nah, jadi egg over ini atau crossover ini memisahkan tiga komponen ini, teman-teman. Dimulai dari sub. Ini semisal saya gambarkan satu garis lurus ya, ini adalah frekuensi. Sub itu dimulai dari kiri ke kanan. Ini katakanlah saya sebut 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi untuk sub ini harus dipotong, teman-teman. Mulai dari sini ke sini. Ini jatahnya sub. Untuk mid adalah suara tengah. Jadi harus dipotong mulai dari sini, lanjutannya ini sampai sini. Dan untuk high juga lanjutannya dari sini ke sini. Nah, perpotongan inilah, teman-teman, yang kita sebut dengan egg over atau egg. Nah, bentuk egg ini sebenarnya adalah titik potong, teman-teman. Egg over ini adalah titik potong, di mana dia membagi speaker antara sub, mid, dan high. Tujuannya untuk agar speaker sub tidak kemasukan mid, dan mid tidak kemasukan sub dan high tidak kemasukan mid dan sub. Jadi dia harus dipotong-potong biar jelas suaranya. Dan kemarin ada yang tanya, Mas, titik potong yang bagus untuk Twitter itu berapa? Titik potong yang bagus untuk middle itu berapa? Nah, kalau pemula biasanya tidak tahu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada sebuah crossover, di sana nanti ada potensio, terus ada puteran lah. Kalau orang-orang nyebutnya puteran atau knob, itu yang kalau diputar ke kiri, dia akan memotong ini menjadi semakin ke kiri. Dan kalau diputar ke kanan, akan memotong ini menjadi semakin ke kanan. Jadi semisal main 3 way, Twitternya kan di sini ya. Ini teman-teman potong ke kiri untuk Twitternya, maka Twitter ini akan semakin ke kiri dan semakin kemasukan middle, dan akan memakan middle-nya, teman-teman. Middle-nya juga akan termakan oleh Twitternya. Kalau pakai crossover manual nanti akan saling memakan. Tapi kalau pakai DLMS bisa middle dipotong sesukanya dan Twitter sesukanya, sub juga sesukanya, terserah. Nah, jadi ini yang dimaksud crossover dan Y. Di dalamnya masih ada banyak resep perpotongan, teman-teman, sebenarnya. Jadi perpotongan itu tidak bisa ditentukan dengan rumus. Jadi harus tahu datasheet-nya yang penting. Datasheet dari transducernya mampunya respon berapa sampai berapa. Nah, di situ, teman-teman. Jadi tidak harus tanya orang, Mas, sub yang enak itu dipotong di berapa, mid yang enak itu dipotong di berapa, high yang enak dipotong di berapa. Tidak seperti itu, teman-teman. Yang enak itu adalah yang diracik dengan benar. Jadi semua komponen itu saling mempengaruhi, saling merakit dan saling membantu. Tidak perpotongan-perpotongan. Kalau dipotong dengan referensi speaker yang bagus, meniru speaker yang bagus, tapi speaker yang dipakai tidak mampu untuk merespon speaker yang bagus, seperti speaker yang bagus, maka speakernya akan pecah suaranya dan akan merusak speaker itu sendiri, akan terbakar, teman-teman. Seperti itu biasanya yang terjadi. Nah, ini adalah yang disebut dengan Y, teman-teman. Jadi semakin banyak Y berarti semakin banyak perpotongan yang dipotong, teman-teman. Jadi ada semisal Twitter, ada super Twitter, middle high, middle low, terus woofer dan sub, masih banyak lagi, teman-teman, golongannya. Itu yang disebut dengan Y. Lantas berapakah idealnya, Mas? Kalau saya mau membangun sebuah sound, berapa idealnya Y yang harus saya kerjakan? Nah, semakin banyak Y itu sebenarnya semakin bagus, teman-teman. Bagusnya apa, Mas? Bukankah semakin rusak dalam tatanan suara? Tidak, semakin bagus di komponennya. Jadi komponen ini bekerja maksimal pada batas frekuensi yang sedikit. Semisal Twitter, dia hanya fokus Twitter saja, cik-cik saja. Middle ya middle saja. Kalau ada low ya kasih low saja. Kalau ada sub saja. Jadi woofer ini tidak dipaksakan untuk mengeluarkan low mid. Dia hanya fokus ke woofer.
Kalau mid juga tidak dipaksakan kemasukan woofer, jadi fokus mid saja. Itu kalau semakin banyak Y semakin dia fokus, semakin meringankan kerja dari speakernya. Nah itu yang dimaksud dengan Y itu teman-teman, pembagian cross point pada crossover itu yang dimaksud Y. Semakin banyak Y semakin yang namanya sistem itu main teman-teman. Tapi kebanyakan di lapangan itu biasanya di outdoor buangan itu 3 Y, Twitter, middle, dan sub. Ada juga yang 4 Y, ada yang pakai low mid. Jadi untuk 15 in itu dipakai untuk low mid, dan middle-nya 10 inch. Twitternya terserah berapa inch untuk diameter spoolnya. Itu biasanya. Ada juga yang pakai sistem 2 way seperti sound gantung. Ibarat ini saya contohkan T24N. Box T24N ini kan berdiri teman-teman ya. Pokoknya ini T24N lah, anggap T24N. Terus di bawahnya ada sub. Ini subwoofer. Ini kan digantung gini ya wis, ala kadarnya. Ini kalau dia Twitternya pakai pasif, crossover yang ditanamkan pada dalam box, ini kita setting mainnya 2 way teman-teman. Jadi output crossover kita mainkan 2 way. Untuk mid hig atau disebut hig masuk ke sini, dan untuk low masuk ke sini. Nah, jadi cuma pakai 2 kabel. Ibarat kata 2 power dengan karakter yang berbeda, dengan karakter yang deg deg deng atau low dan tak tung cis atau hignya. Ini 2 way karena dia pakai pasif di dalamnya. Kalau tidak pakai crossover pasif, kembali lagi ke sini, dia per transducer ini memakai power sendiri-sendiri teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut masih berhubungan dengan Y. Apa mas yang disebut crossover pasif itu apa mas? Nah, bedanya crossover pasif dengan crossover aktif itu apa mas? Kalau crossover pasif teman-teman, jadi dia adalah sebuah kumparan atau lilitan, biasanya berisi tembaga atau air kapur dan sejenisnya, dan beberapa kapasitor, dan fungsinya sama seperti ini. Fungsinya sama untuk membagi middle biar tidak kemasukan high atau low, dan high-nya biar tidak kemasukan middle. Jadi murni cik-cik yang keluar. Nah, itu crossover pasif teman-teman. Jadi bentuknya PCB. Kalau crossover aktif itu yang sering dijual di pasaran, seperti contoh DBX 234 XL. Nah, seperti itu teman-teman. Crossover yang pakai listrik, pakai knob, itu crossover aktif. Kalau crossover pasif, dia hanya PCB saja dan ditaruh di dalam box. Fungsinya jadi speakon yang masuk ke box cuma 1, tapi nanti Twitternya sudah bunyi sendiri cik-cik dan middle-nya bunyi sendiri cedak-cedak. Nah, dia sudah membagi sendiri di dalam boxnya. Nah, kalau ada yang tanya, mas enak mana crossover aktif vs crossover pasif? Nah, kalau itu ya relatif teman-teman, tergantung, semuanya itu relatif. Tidak bisa saya simpulkan mana yang enak, tidak bisa. Kalau teman-teman nggak pengen ribet, enak crossover pasif, dia langsung bisa membagi di dalam boxnya. Dengan syarat crossover pasifnya adalah crossover pasif yang wattnya besar, tidak seperti crossover pasif yang kecil-kecil segini-segini. Jangan teman-teman, jangan buat outdoor, nanti terbakar. Jadi harus pakai crossover pasif yang watt besar lah, yang bisa direkomendasikan untuk outdoor. Kalau keuntungannya dia hemat power, crossover pasifnya seperti itu ya, hemat power, sudah bisa membagi fase. Nah, sudah bisa menyamingkan di dalam boxnya dengan mudah lah, tidak ribet. Itu crossover pasif keuntungannya. Kalau crossover aktif, keuntungannya dia bisa menggeser titik potong seperti ini teman-teman. Titik potong frekuensinya antara mid dan high itu dipotong berapa biar tidak saling bertabrakan. Nah, kalau crossover aktif kan bisa diputer. Nah, itu kelebihannya. Bisa diatur-atur sesuai seleranya, sesuai genre lagunya. Kalau lagu dangdut itu diatur seberapa, kalau genre selawatan seberapa, itu di crossover aktif mainnya. Kalau di crossover pasif dia paten, tidak bisa digeser cross point-nya ini, egg-nya ini.
Nah itu sama prinsipnya sama, cuman beda penerapan aktif dan pasif. Kalau pasif dia tanpa menggunakan listrik, dia langsung dari power masuk ke alat ini, PCB ini langsung di output dari PCB ini masuk ke mid dan masuk ke high. Jadi cukup satu power bisa membunyikan dua buah transducer, high dan mid, atau yang high dan low bisa. Nah itu teman-teman. Jadi untuk why, pembahasan tentang why itu adalah permainan berapa unit. Kalau bahasa Indonesianya mau main berapa speaker dengan karakter gimana lah, itu why. Jadi untuk membagi ini loh, Twitter middle woofer lah, pokoknya itu yang disebut dengan why, berapa why, seperti itu. Oke, sekian konten kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf lagi kalau semisal yang saya sampaikan kurang dimengerti. Ini saya bantu dengan coret-coretan agar kalian bisa membayangkan dan bisa mengingat-ingat tentang apa yang saya katakan. Dan di sini bukan bermaksud saya menggurui, bukan teman-teman. Jadi ini saya belajar bersama sesuai pengalaman yang saya dapatkan di lapangan. Jadi seperti inilah kalau menurut saya apa itu why dan crossover dan sebagainya, seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di komentar. Karena ini bukan video live, jadi saya tidak bisa langsung menjawab komentar Anda semua yang tersimpan di dalam benak semuanya. Jadi silahkan berkomentar, nanti saya balas satu persatu. Saya berusaha menjawab sebisa saya sesuai yang saya dapatkan di lapangan dan seperti apa yang kalian butuhkan, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga kalian tetap diberikan panjang umur, kesehatan, barokah rezeki dan barokah segalanya, amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kondisi, semoga selalu diberikan yang terbaik dan sehat selalu. Untuk konten yang lain silahkan request, enggak apa-apa. Mas, tolong saya buatkan konten bagaimana cara saya bingung tentang ini mas, tentang ini, tolong mas dibuatkan konten. Enggak apa-apa, silahkan berkomentar, nanti saya buatkan teman-teman, saya buatkan. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.